Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Adakah yang sedang sakit? Tidak ada? Baiklah, alangkah baiknya kita awali dulu kegiatan pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Baik, ketua kelas silahkan diawali berdoa. Berdoa selesai. Baik, sebelum itu Ibu cek kehadiran dulu untuk hari ini ya. Api, Dir, Ahmad, Dir, Putri, dan juga. Baik, sudah. Sebelum pembelajaran kita dimulai, ingat kembali nih, apa aja sih kontrak pembelajaran kita? Ayo, ada yang ingat tidak? Ada 4 nih. Yang pertama, ayo apa? Betul, tidak boleh mengobrol dan bermain. Kedua, ada yang ingat? Yaitu perhatikan penjelasan, jangan main sendiri ya. Ketiga, ada yang ingat nggak? Betul, tidak boleh makan. Yang keempat, jika melanggar maka akan ada konsekuensinya. Bagus, masih pada ingat ya? Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang strategi dakwah Nabi di Madinah. Ayo, minggu kemarin Ibu sudah membocorkan nih metode pembelajaran pada hari ini. Ada yang sudah belajar tentang materi hari ini? Ada? Harusnya siap dong untuk belajar hari ini. Baik, tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang kedua, kalian juga dapat merekonstruksi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kali ini, Ibu akan menggunakan metode pembelajaran yang berbeda dengan metode pembelajaran kemarin. Yang kemarin kita menggunakan simulasi, hari ini kita akan menggunakan metode berdiskusi dan presentasi ya. Baik, pertama-tama silahkan berkelompok menjadi 5 kelompok. Ibu bagi ya kelompoknya. Urut absen ya anak-anak. Berarti absen, kelompok pertama, Abi sampai Dani menjadi kelompok 1. Eni sampai James, kelompok 2. Nina sampai Rini menjadi kelompok 3. Lalu Rizky sampai Sofi, kelompok 4. Siva sampai Zahra, kelompok 5. Baik, silahkan menempatkan diri. Selanjutnya silahkan siapkan buku paket kalian dan siapkan peralatan yang akan dibutuhkan. Selain itu silahkan masukkan ke dalam tas atau laci. Sudah semua? Bagus. Setiap kelompok akan mendiskusikan materi yang berbeda nih. Nah, untuk kelompok 1, yang pertama, tulis ya kondisi masyarakat Madinah pra-Islam. Untuk kelompok 2, penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Untuk kelompok 3, proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan sahabat ke Madinah. Yang keempat, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang kelima, tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Baik, untuk diskusi kira-kira butuh berapa menit? 15 menit cukup ya? Cukup. Baik, silahkan berdiskusi. Baik, 15 menit sudah selesai ya. Silahkan presentasi untuk yang kelompok 1 masuk ke depan dan presentasikan apa yang sudah kalian diskusikan tentang kondisi masyarakat Madinah pra-Islam. Ya, benar sekali ya anak-anak, seperti yang dijelaskan oleh kelompok 1, Islam masuk ke Madinah itu mengubah kondisi masyarakat Madinah seperti yang sebelumnya suka zina, suka curang dalam berdagang, suka mencuri, dan lain sebagainya. Itu setelah datangnya Islam, itu sudah tidak ada lagi masyarakat Madinah yang berbuat demikian. Baik, telah selesai ya presentasi pada hari ini. Baik, setelah presentasi, kalian masih tahu kan materi pada hari ini? Ya, kalian pasti mendengarkan kan? Baik, selanjutnya Ibu akan main quiz nih bareng kalian. Yang mendengarkan pasti kalian tahu jawabannya.
Baik, cara mainnya nanti per kelompok ya. Jadi Ibu pertama-tama akan menanyakan pertanyaan, lalu jika ingin menjawab, yang harus angkat tangan itu ketua kelompoknya. Jadi jika anggota kelompoknya angkat tangan, Ibu tidak akan memberi kesempatan kepada kelompok tersebut. Jadi jika ingin menjawab harus ketua kelompoknya. Bagus. Baik, kita mulai ya kuisnya. Untuk soal yang pertama, siap-siap ya. Baik. Siapa yang pertama kali menerima dakwah Nabi Muhammad SAW? Angkat tangan. Baik, kelompok 1. Apa jawabannya? Betul sekali. Selanjutnya, mari kita buat kesimpulan dari setiap materi yang telah dipresentasikan ya, anak-anak. Baik, materi yang pertama, kondisi masyarakat Madinah pra-Islam. Masyarakat Madinah sebelum kedatangan Islam terdiri dari berbagai suku Arab yang sering terlibat konflik dan peperangan. Mereka juga mempraktikkan berbagai tradisi jahiliyah seperti menyembah berhala, diskriminasi terhadap perempuan, perbudakan, dan lain sebagainya. Namun, sebagai masyarakat Madinah juga telah menganut agama Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah karena tekanan dan ancaman pembunuhan dari kaum Quraisy Mekah yang menentang dakwah Islam. Beliau juga mendapat tawaran dari penduduk Mekah yang saat itu bernama Kota Yathrib untuk hijrah ke sana setelah terjalinnya Baitul Aqobah. Materi yang ketiga yaitu proses hijrah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dan sahabatnya hijrah secara bertahap ke Madinah dengan penuh kehati-hatian terhadap ancaman Quraisy. Peristiwa penting dalam proses hijrah adalah menyusun piagam Madinah yang mengatur kehidupan bermasyarakat di sana. Untuk materi yang keempat yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW menerapkan strategi dakwah yang lebih terbuka dan terstruktur, seperti membangun masjid sebagai pusat aktivitas, mempersatukan kaum muhajirin dan ansor, serta membentuk masyarakat Islam yang kuat dan berwibawa. Yang kelima, terakhir nih, tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Meskipun lebih kondusif ya dakwah Nabi Muhammad di Madinah, namun tetap juga menghadapi tantangan seperti serangan kaum musyrikin Mekah, kemunafikan di kalangan masyarakat Madinah, serta gangguan dari kaum Yahudi yang menentang ajaran Islam. Namun, Nabi tetap bersabar dan menghadapinya dengan strategi yang bijaksana. Baik, selesai ya. Sepertinya jam sudah hampir selesai nih. Baik, selanjutnya akan ada tugas rumah. Silahkan buka buku paketnya pada halaman 48. Silahkan kerjakan di buku tulis dan kumpulkan minggu depan ya anak-anak. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Baik, silahkan selanjutnya bersiap. Sudah? Dilanjutkan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Baik, selesai. Sekian ya anak-anak. Ibu minta maaf bila ada perkataan yang kurang mengenakan. Silakan tugasnya dikerjakan. Ibu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.